Ibu bapak sekalian yang saya hormati, para dosen pengajar dimanapun berada, dan juga mungkin para tendik yang ingin mengetahui bagaimana caranya membantu para dosen untuk menyiapkan kuliah daring dengan menggunakan Zoom. Karena mengapa panduan ini dibuat? Karena kami banyak mendengar berbagai persoalan setelah Bapak Ibu dosen menerima akun Zoom Premium yang memungkinkan menjadi host untuk mengatur kuliah lebih bebas. Tapi berdasarkan kebiasaan sebelumnya, seluruhnya sudah disiapkan oleh unit ataupun tendik, sehingga para dosen masih tetap menggunakan cara seperti itu. Saya kira ini tidak masalah. Jadi justru mungkin lebih menguntungkan karena para tendik tetap bisa menyiapkan jadwal kuliah ibu bapak dosen sekalian, walaupun dengan menggunakan satu akun unit. Jadi tidak perlulah setiap aktivitas itu memiliki akun unit sendiri-sendiri. Tapi itu bisa sebenarnya karena kita memahami bahwa di dalam acara tersebut para tendik atau para pegawai yang memegang akun unit itu tidak diwajibkan untuk ikut dalam acara tersebut. Jadi sebagai contoh, kalau kita ada dosen, ada unit memiliki jadwal kuliah yang demikian banyak, maka para tendik tidak akan ikut di setiap kelas kuliah. Tapi teknik bisa menyiapkan jadwal-jadwal kuliah itu, dan Bapak Ibu dosen dengan mengklik link yang sudah diberikan, maka Bapak Ibu dosen langsung bisa memberikan kuliah seperti biasa tanpa repot-repot membuat jadwal, men-schedule meeting dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, bagaimana caranya? Ini saya memberikan sebuah ilustrasi, Ibu Bapak sekalian. Oleh karena itu, pertama, ini saya berada pada posisi tendik yang mengatur penjadwalan kuliah di suatu departemen. Maka yang pertama, saya akan menyusun dulu jadwal kuliahnya. Apa saja sih kuliah di unit ini? Tapi ada juga dosen-dosen yang tidak perlu dibuatkan, karena dosen tersebut sudah membuat sendiri, itu tidak masalah. Oleh karena itu, saya akan share para tendik di dalam unit itu bisa menyiapkan sebuah tampilan Excel seperti ini. Jadi saya mendaftar berdasarkan jadwal kuliah yang ada, maka saya membuat jadwal. Misalkan ini ada suatu departemen, saya tuliskan hanya 2 saja, ini sebenarnya, dan seterusnya. Misalkan pertama ada mata kuliah, sebut saja ABC 1, 2, 3, mata kuliahnya judulnya adalah kuliah contoh saja, misalkan harinya Senin, jamnya 8 sampai 9.40. Nah, nanti meeting ID, passcode, dan link untuk meetingnya ini yang akan nanti kita berikan kepada dosen yang pengajarnya. Jadi walaupun dosen itu tidak membuat jadwal, kita siapkan. Ini karena ada beberapa departemen yang demikian. Sehingga terjadi kehebohan, kok akun unitnya kurang dan segala macam. Tapi dengan cara seperti ini mungkin kita akan berpikir ulang untuk menambah akun unit. Yang kedua, ini misalnya ada contoh lagi, jadwal kuliah yang kedua adalah ABC 234, kuliah contoh kedua. Harinya sama, Senin, jamnya juga sama, berpotongan 9 sampai 10.40. Dan seterusnya. Nanti ada hari Selasa atau hari Senin yang jam yang lain, silakan. Ini sebagai contoh saja, unit menangani 2 jadwal mata kuliah. Nah, setelah kita paham ini, bahwa kita sudah tahu bahwa kuliah ini menggunakan apa? Menggunakan Zoom semua, maka kita akan memasukkan semua jadwal itu ke dalam schedule meeting dengan menggunakan Zoom. Jadi oleh karena itu, bagaimana caranya? Saya akan share tampilan setelah tendik atau pemegang akun unit itu masuk ke dalam Zoom Premium yang sudah dimiliki.
Ini misalkan ada contoh, saya share-nya berarti share screen saja supaya saya lebih leluasa. Jadi ini saya misalkan sudah menghadapi tampilan Zoom. Jadi tampilan Zoom, di mana saya sudah login unit. Jadi ini di sini ada gambar IPB karena unit saya memasukkan picture-nya adalah lambang IPB. Dan di sini akunnya adalah ict@apps.ipb.ac.id. Dan ini udah license. Jadi ini akun unit. Jadi dipastikan bahwa akun unit sudah sign in ke dalam Zoom ini. Nah, saya akan menjadwalkan jadwal kuliah tadi dengan menggunakan Zoom ini. Jadi saya buka lagi file Excel-nya, Ibu Bapak sekalian. Ini adalah jadwal Excel yang tadi sudah kita buat. Jadi dari jadwal kuliah kita susun aja semua. Ada 2 saja sebagai contoh, ini hanya ilustrasi. Jadi pertama, setelah kita sign in, pastikan seperti ini, kita lakukan schedule meeting di sini. Ini dilakukan oleh Tendik, Ibu Bapak sekalian. Maaf, di dalam file Excel itu ada satu kekurangannya, yaitu kita harus memasukkan siapa pengajarnya ini. Jadi mungkin saya sisipkan di sini. Saya sisipkan di sini. Ini adalah pengajar. Nah, pengajarnya boleh lebih dari 1. Ini kalau berupa tim ya masukkan saja semua nanti. Tinggal nanti di antara dosen itu yang mengatur siapa yang mengajar pada kuliah pertama, siapa yang mengajar pada kuliah kedua. Semua linknya sama. Misalkan untuk pengajar pertama itu misalkan ternyata tertulis di situ pengajarnya Julio dan yang kedua misalkan Dean Apriana Rahman. Untuk pengajar yang hari mata kuliah kedua itu misalkan Mustafa, kemudian di sini Auzi dan sebagainya. Ini sebagai contoh saja karena saya kenapa menggunakan nama-nama ini karena nama-nama ini cukup saya kenal dan saya dekat sehingga nggak apa-apa lah dibuat percobaan. Nah, seperti ini. Jadi nanti pada saat kita schedule meeting, kita buat saja semua ini. Jadi setelah kita tahu ini, kemudian kita lakukan schedule meeting tadi. Nah, ini topiknya itu adalah judul tadi. Jadi judul dari Excel tadi, ini misalkan judul ini, kita copy saja. Saya copy supaya saya nggak ngetik lagi, saya copy di sini. Saya copy di sini, nah, seperti ini. Kemudian mulainya kapan? Jadi mulainya misalkan hari, berarti kita mulai jadwalkan minggu depan, jadi mulai tanggal 23, hari Senin. Hari Senin, kemudian jamnya adalah tadi jam 9. Ini adalah AM, jadi ini adalah setelah midnight ya, jadi after midnight, jadi jam 9 pagi. Durasinya adalah 1 jam. Misalkan di sini kita buat saja 40 menit. Tidak perlu tepat 40 juga nggak apa-apa pemakainya dan segala macam. Nah, kita akan menjadwalkan untuk berapa kali kuliah. Untuk tadi kuliah ABC, kuliah. Jadi mungkin di sini dituliskan saja kode mata kuliahnya adalah ABC 1, 2, 3. Ini untuk kuliah berapa kali? Jadi ini misalkan di sini kalau misalkan kita akan menjadwalkan berarti sisanya adalah 6 kali sampai UTS saja misalkan. Karena mungkin setelah UTS nanti ada rapat lagi, ada perubahan lagi, maka kita pilih di sini recurring meeting, jadi pengulangan. Nah ini pengulangannya, recurrence-nya itu adalah seminggu sekali. Jadi ini kita tulis weekly, jadi mingguan, dan ini ditulis diulang setiap 1 minggu, dan ini harinya Monday atau Senin, dan ini supaya kita tidak usah menghitung tanggal, maka end date-nya itu kita tulis saja setelah berapa kali. Jadi setelah, karena sisa sudah 1 minggu sekarang sudah lewat, maka tinggal 6 kali berikutnya. Jadi ini adalah occurrence-nya adalah 6 kali. Itu saya kira ini. Nah, kemudian di sini passcode-nya apa? Nah, ini passcode-nya bisa kita tulis apa saja gitu ya. Kita bebas saja. Misalkan boleh kode mata kuliahnya dari ABC 1, 2, 3. Demikian.
Kemudian supaya para peserta itu tidak usah menunggu host, ini kan yang membuat ini kan Tendik. Jadi nggak usah nunggu Tendiknya datang, maka siapapun bisa masuk kelas. Itu maka waiting room-nya kita uncheck. Jadi kita buang saja check-nya. Kemudian require authentication to join. Jadi ini biarkan saja, nggak apa-apa. Ini biarkan semua aman. Nah kemudian peserta itu boleh boleh masuk ke meeting kapan saja. Jadi ini kita cek allow participant to join anytime. Jadi setiap saat dia bisa masuk ke dalam ruang kuliah atau meeting tadi. Nah, sekarang inilah yang Bapak Ibu sekalian, para tendik yang bertanggung jawab membuat jadwal untuk dosen, mengisikan siapa alternatif hostnya. Jadi nanti inilah yang akan kita isi dengan para dosen yang akan mengajar mata kuliah ini. Nah, kita lihat tadi, di dalam mata kuliah ini yang ngajar adalah saya, Julio, dan Dean. Maka ya, karena kita sudah pasti yakin bahwa dosen pengajar ini memiliki akun Zoom. Maka dari itu kita tulis saja di sini, Julio, kita cari di sini, ternyata ada banyak nama Julio. Nah, kita cari yang benar. Ini ternyata ada Julio Adisantoso. Nah, ini yang dimaksud. Nah, klik ini. Maka muncullah ini. Kemudian kita cari lagi siapa lagi. Yang kedua adalah Dean. Dean, Apriana Ramadan. Mudah-mudahan ada. Nah, ini ada nih. Dean, Apriana Ramadan. Kita klik. Demikian. Jadi, alternatif host ini kalau sudah demikian, maka artinya apa? Artinya bahwa dosen ini, kalau nanti misalnya sudah rundingan, ternyata yang ngajar kedua itu nanti saya atau Julio. Ya sudah, saya tinggal mengklik link yang diberikan oleh Tendik, saya masuk. Walaupun Tendiknya nggak ikut-ikutan, nggak ada di meeting itu nggak apa-apa. Jadi ini seperti sudah langsung menjadi host nanti tanpa membuat schedule. Ini yang penting. Jadi nggak ada masalah. Oleh karena itu ini passcode-nya ABC123, sehingga kalau sudah selesai, ini saya save. Saya sih jangan lupa di save. Nah, setelah di save, maka di sini kita lihat bahwa setelah di save, ini dia proses. Nah, maka di sini ada invitasinya. Dan inilah linknya, Ibu Bapak sekalian. Meeting ID-nya ini ya. Ini kita copy. Meeting ID kita copy. Kita masukkan ke Excel tadi. Nah, ini meeting ID-nya di sini. Mungkin karena angka supaya aman kita pakai tanda kutip. Demikian. Nah, ini meeting ID. Passcode-nya tadi apa? Itu tadi ABC123. Demikian. Linknya apa? Nah, linknya itu ini. Ini kita copy, kita klik kanan, copy link, masukkan ke sini. Masukkan ke Excel tadi. Masukkan ke Excel tadi. Saya copy ke sini. Demikian. Nah, demikian copy link ini. Nah, ini berarti sudah selesai untuk kuliah jadwal yang pertama. Gitu. Nah, kalau para teknik ingin supaya jadwal ini masuk ke Google Calendar masing-masing, ya nggak apa-apa. Jadi ini kita add to Google Calendar. Kita add to Google. Jadi kalau kita keluarkan semua jadwal tadi, maka ini ada 6 kali, ya 6 kali kuliah. Ini nanti bisa diedit kalau ada yang keliru dan segala macam. Durasinya 1 jam 40 menit. Dan ini kita tambahkan ke Google Calendar. Nah, Google Calendar-nya Google Calendar siapa? Misalnya Google Calendar-nya ya unit atau kalau kita ya sudah unit saja, nggak apa-apa. Kita masukkan ke Google Calendar unit. Atau karena saya nggak bisa masuk ini karena ini adalah saya, ya sudah seolah-olah saya unit saja. Masuk ini. Kita kontak. Nah, disinilah akan muncul Google Calendar yang dimiliki oleh unit. Nah, kemudian jangan lupa setelah ini oke, sudah semua, jangan lupa di sini masukkan nama-nama dosen tadi. Jadi tadi adalah dosennya adalah saya dan Dean, Pak Dean. Jadi di sini ada 2, saya dan Pak Dean. Setelah itu save. Kalau sudah save, maka jadwal ini yang tadi 6 kali kuliah itu masuk ke kalender dosen masing-masing.
Jadi para teknik kalau sudah begini, ya sudah lepas tangan sudah. Nanti kita nggak usah pada saat jadwal kuliah ini kita bukain dulu, kemudian dosennya masuk dan segala macam. Nggak usah. Dosennya langsung masuk saja ke link tadi, link yang ini. Nah, link ini kita berikan ke para dosen. Link ini yang kita berikan para dosen, atau kalau pakai meeting ID dan passcode kita pakai ini. Nah, dengan catatan bahwa dosen yang masuk ke Zoom-nya itu harus login dengan akunnya sendiri. Jadi jangan nggak pakai login, tapi harus login. Supaya apa? Supaya nanti dosen yang bersangkutan akan berfungsi sebagai host. Nah, ini untuk jadwal pertama. Untuk jadwal pertama, kemudian kita save, selesai, ya sudah. Sekarang kita jadwalin yang dosen kedua. Kita schedule meeting lagi. Schedule meeting lagi. Schedule meeting lagi. Ini akun yang sama, akun unit yang sama. Ya pokoknya hari pertama kuliah kita ngejadwalin semua. Ini misalkan tadi apa? Kuliah, maaf belum. Nah, kita tadi apa? Kuliah apa tadi? Kita lihat di Excel. Judulnya apa tadi? Untuk kuliah kedua. Untuk kuliah kedua adalah kuliah contoh, misalkan aja contoh ini. Kuliah contoh kedua. Ya sudah, kita copy paste saja. Kita copy paste. Kemudian ini adalah tadi ABC, kode mata kuliah ABC 234. Ya sudah. Ini mulai kapan? Mulai hari Senin. Ini hari Senin juga kan, mulai minggu depan, jadi tanggal 23. Jamnya jam berapa? Tadi kita lihat jamnya mulai jam 9. Ya udah kita tulis jam 9 di sini. Jam 9. Kita jam mana tadi jam 9. Ya udah, kita tulis saja jam 9.00. Ya. Oke. Nah, setelah itu durasinya berapa? Misalkan 2 jam, ya nggak apa-apa. 2 jam. Nah, ini kemudian berapa kali kuliah? Setiap minggu, misalkan 6 kali juga, ya nggak apa-apa. Ini weekly, jangan lupa weekly. Ini berapa kali, mau 7 juga nggak apa-apa. Ini diulang setiap seminggu, kemudian setiap hari Senin, dan ini diklik yang ini ya, after 7 kali. Nggak apa-apa, udah 7 kali. Nah, kemudian passcode-nya apa? Misalkan passcode-nya kode mata kuliah, kita ganti aja ABC 234. Kemudian waiting room-nya kita buang supaya tidak usah nunggu kita untuk mulai. Kemudian ini jangan lupa partisipannya bisa join kapan saja. Nah, ini yang penting kita tulis dosennya. Kita lihat siapa dosennya. Ternyata dosennya adalah Pak Mus dan Auzi. Ya sudah, kita cari di sini. Mustafa. Nah, ini ada Mus. Kemudian ada Auzi. Ada Auzi Asfarian di sini. Nah, ini ada. Ya sudah, selesai. Kemudian kita save seperti tadi. Setelah kita save, kemudian, nah ini sama tadi, ini kita lihat show-nya 7 kali gitu ya. Nah, kemudian link-nya ini, meeting ID-nya ini ya, ini kita copy meeting ID. Kita copy ke Excel. Jadi meeting ID-nya untuk kuliah kedua itu ini. Passcode-nya apa? Passcode-nya tadi ABC 234. Nah, link-nya apa? Link-nya kita copy link. Masukkan ke Excel di sini. Nah, demikian. Setelah selesai ya sudah. Kita tinggal save tadi. Oke? Nah, ini kira-kira. Jadi dengan demikian, dengan satu akun unit, saya itu bisa ngejadwalin banyak jadwal mata kuliah, berapapun juga. Sebagai contoh, ini hanya 2. Ibu Bapak sekalian, hanya 2. Kenapa saya bisa lakukan begini? Karena para dosen yang saya tulis di dalam alternative host tadi ini, alternative host, itu adalah semua sudah memiliki akun Zoom Premium. Kalau dulu kita nggak bisa, karena yang dimiliki akun itu hanya akun unit sebanyak 8. Tapi sekarang, seluruh dosen punya, bahkan seluruh mahasiswa. Jadi kalau ibu bapak sekalian teknik tahu, misalnya kelas ini komtinya siapa, jadikanlah host juga nggak apa-apa. Masukkanlah ke alternatif host. Jadi,
Misalkan dalam satu semester ini, itu ada 30 jadwal. 30 jadwal kuliah. Cukup dengan satu akun Tendik, saya bisa menjadwalkan 30. Tidak perlu 30 akun Tendik, tidak perlu 30 akun YouTube. Jadi penjelasan. Jadi bagaimana peran dari Tendik untuk membantu dosen membuat jadwal kuliah, jadwal praktikum, maupun jadwal-jadwal meeting dengan para instansi di luar untuk mengembangkan networking dosen. Jadi sebagai contoh, misalkan ada suatu dosen, katakanlah saya gitu, minta tolong kepada unit saya, tolong jadwalkan saya mau meeting daring dengan pemerintah Kabupaten Jawa Timur misalnya. Tolong buatkan linknya. Nanti linknya berikan ke saya. Jadi seperti itu tadi caranya. Jadi alternate hostnya itu saya. Sehingga nanti pada saat mulai jam meeting, saya masuk, sedangkan pegawai yang saya minta membuatkan link tadi, itu nggak usah ikut meeting. Nggak usah membukakan meetingnya, karena semuanya sudah disiapkan. Jadi ibarat saya itu mau pergi dengan kendaraan. Driver itu udah nyiapkan di depan. Pak, mobilnya sudah siap nih. Bapak tinggal naik saja dan nyetir, udah berangkat. Karena saya bisa nyetir. Jadi sudah, saya tinggal berangkat. Karena semuanya sudah disiapkan. Saya nggak perlu lagi nanti harus jam segini, harus jam segini. Saya kira demikian Ibu Bapak sekalian penjelasan supaya pemanfaatan Zoom ini menjadi lebih efektif dan efisien dan bermanfaat dengan tujuan mengembangkan networking kita semua dengan pihak lain secara daring, mengingat pada saat ini masih masa-masa pandemi dan kita tidak bisa bertatap muka dengan banyak orang. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga panduan ini bermanfaat dan sampai jumpa di panduan-panduan yang